Rukunnya amar ma'ruf nahi munkar yang termasuk ibadah. Ibadah yang termasuk amar ma'ruf nahi munkar ada 4. 1. Pelaku amar ma'ruf nahi munkar. 2. Muhtasab alaih, orang yang diingkari. 3. Muhtasab faih, perkara yang diingkari alias maksiat yang maksiat atau mungkar, pokoknya sementingnya perkara yang diingkari, entah itu maksiat tapi tidak maksiat. Nanti akan bahasan Nabi mungkin yang tidak maksiat perlu diingkari, orang maksiat sehingga perlu diingkari. Ketiga, nafsul ihtisab, yaitu cara dari ingkar itu sendiri, mekanisme ingkar itu sendiri. Ini yang kita bahas, hanya itu saja sudah, nanti sampai akhirnya itu. Pertama, Wali arba'atu arkanin walikul wahidin min syurutun. 4 macam ini masing-masing punya syarat. Pertama, arunul awal al-muhtasib, pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Siapa pelaku amar ma'ruf nahi syurutun? Ada beberapa syarat. Apa syaratnya? Ayakuna mukallafan musliman qadiran. Tidak menyebutkan sobi, tidak menyebutkan orang miskin, tidak menyebutkan orang kaya. Tapi yang penting qadiran, fleksibel. Kadang pejabat gak mampu, kadang rakyat malah mampu. Kadang preman malah justru mampu, kiai gak mampu. Jadi anak orang itu kalau yang ngomongin kiai lari semuanya. Tapi saya ngomongin orang pati ngaji itu malah kumpul semuanya. Ini singkat ini qadiran di dalam hal ini. Nah, makanya kiai kadang keras ini akhirnya ya apa itu namanya lagu dafatan galidul qalbi lan fatu min hauli. Nah, mengko sing rada campur-campur karo anu kae rada diterima. Namun yo masyarakat wah ya yo apa kae sebetulnya iku jan anu. Nah, ada kelemahan dan ada keistimewaan. Muhtasib qadiran berarti lek majnun enggak, sobi kafir enggak, wal ajiz wa yadkhulu fihi akhatur ra'aya wa illam yakunu mahzunin. Termasuk rakyat juga kewajiban amar ma'ruf nahi munkar walaupun tidak diizini oleh pemerintah, namun sebatas. Nah, sebatas, tidak sampai bil qahri wal ilzam. Wa yadkhulu bil fasik wa raqiq wal mar'ah. Lah, kenapa fal nadhkur wajhal istirati mastaratnahu wa wajhu wa wajhu atrahi ma atrahna. Ini Imam Ghazali coba menjelaskan tentang pandangan syarat-syarat yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan menolak syarat menolak apa yang telah ditolak oleh Imam Ghazali. Pertama, taklif. Mukallaf, harus mukallaf. Kalau yang bahwa strategi ya ini harus, syaratnya mukallaf itu harus. Karena selain mukallaf la yalzam wa amrun, tidak punya kewajiban apa-apa. Gor-gor tidak kewajiban apa-apa. Tapi boleh selain mukallaf boleh. Wajibnya itu hanya mukallaf. Itu pengorban mukallaf itu enak. Di dunia bebas, di akhirat bebas. Makanya kalau Anda melihat orang-orang yang kendor di pinggir jalan, itu orang yang mendapatkan nikmat luar biasa. Di dunia mau mencuri bebas, tidur dimanapun bebas, mengambil punyaannya siapapun bebas. Besok akan masuk surga, masuk surga bighairi hisab. Surga iblis saya pola pena. Jangan dihina berikan, mungkin kamu lebih, mungkin dia lebih mulia daripada kamu. Orang-orang yang tidak menjawab semacam itu. Nah, tapi kita kadung benar. Jadi, yang ngomong dari dulu seperti itu kan ya lumayan dah. Sudah jelas. Arun Nabi syartul wajib, makanya karena yang saya maksudkan di sini syartul wujub, bukan syarat diperbolehkan. Arun Nabi syartul wujub.
Wa amma imkanu fi'li wa jawasuhu, kalau cuma sekedar yang mampu melaksanakan dan dilegalkan melaksanakan, fala yastati ila raqlu, sing penting beneh, mampu beneh betul. Anak kecil anak kecil al-murahid kepada orang balik yang mumayyiz dan sekalipun tidak mukallaf diperbolehkan ingkar kepada perkara yang mungkar. Boleh membuang khamr, melempar marahi ketika dilakukan oleh ayahnya, misalnya apa itu kan membeli khamr terus caci leher rada bener terus dibuangi, yang boleh semacam itu. Nah, tapi ya masih perlu dilihat kira-kira bapaknya nanti membayarkan enggak. Cuman ini yang menjadi titik poin, walaupun belum semuanya. Naam al-mantu bil fadli wa ibtalil munkar nau wilayatin wa sultanatin wa saltanatin walakinna tustafatu bi mujarradil iman. Jadi masalah mencegah, melakukan dan membatalkan kemungkaran ini wilayah kekuasaan. Makanya tadi sudah saya katakan kalau di situ fitri dan itol mungkar dengan qahri harus pemerintah dengan nyata. Tapi kalau tidak dengan nyata enggak. Kaqatil musyrik wa itol asbabi. Serta ketiga adalah kalau adalah ini masih pro kontra. Memang ada sebagian kaum yang mengatakan laisalil fasik ayat tasiba. Kadang-kadang dia menggunakan dalil tentang dalil yang ingkar terhadap orang yang memerintahkan dengan sesuatu yang tidak dilaksanakan dengan dawai Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Terus maktan indallahi antakuluna mala taf'alun. Kemudian hadis bahwa maratu lailatan usyabi biqaumin tukradu syafa'uhum mimma qaridah min narin fakultu man antum bakalu kunna na'muru bil khair wala na'tihi wa tanha 'anil syarr wa na'tihi. Ini dan riwayat-riwayat yang lain juga memakai riwayatnya Allah Ta'ala al-khaira Isa alaihissalam il nafsaka fa in ta'atta fa in binnas wa ila fastahyi minni. Musa, kamu mengidoi pada dirimu sendiri, kalau kamu sudah mampu baru mengidoi pada orang lain, kalau tidak malulah kepada saya. Juga dengan dalil kias bahwa hidayah kepada orang lain itu cabangan daripada menerima hidayah. Sebagaimana kita memperbaiki orang lain itu cabangan daripada baiknya kita sendiri, atau istilahnya zakat. Sedangkan zakat itu butuh nisab, orang yang tidak butuh, orang tidak satu nisab tidak kewajiban zakat. Ini ada yang mengatakan semacam itu, tapi Imam Ghazali ditolak. Wa kullu ma dzakaru khayalatun, itu hanya khayalan belaka, salah murad. Dan kemudian di situ mengatakan tidak kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sering juga dari santri-santri setelahnya pulang disuruh mimpin taklim jadi dari kiai, aku sedurung bersih kok, gak gelem. Itu sangat keliru total. Kelirunya bagaimana? Tadi karena dia telah meninggalkan kewajiban dua, kewajiban amar ma'ruf dan tidak melaksanakan kewajiban. Ini podo kali ini gitu. Ada orang tidak pernah Jumatan tapi gelem tahlilan, disalahno. Jangan disalahkan. Dengan pakai dalil tidak boleh meninggalkan kewajiban demi kesunatan. Tapi kalau kemudian salah semacam itu, dia itu sudah melakukan kesunatan sudah bagus daripada gak melaksanakan kewajiban juga gak melakukan kesunatan. Nah ini gelem amar ma'ruf walaupun belum melaksanakan masih bagus, masih melakukan satu perkara ini. Lah sing dikira fikih, itu urusan fikih. Fikih memang seperti itu. Itu hanya untuk pribadinya yang disalahkan, tapi perbuatannya yang bagus. Ya cuma hanya dikatakan ngapa ini kalau perkara sing penting melakukan tidak yang tidak begitu penting, tapi juga bagus, ada positifnya. Kok pernah sholat fardu kemudian dia tarawih, ya bagus. Nah, kenapa?
masih walaupun dia tidak pernah sholat fardu masih mau tarawih daripada tidak mau sholat fardu kemudian tidak tarawih. Ini penting. Makanya ada pondok, bahkan pondok di pondok ini pondok gitar, nek musik, kok ngerti? Wah ya ini pembuatan haram, buatan ini nggak haram. Nah terus lah kalau ini kira sih gitar-gitaran ini Jakarta ini loh. Anak-anak menteri sing nang kono diabrek kalau dicolno malah jadi bahaya. Dititip nang kene kok ngaji langsung ya gak gelem ben gitaran kok nang kene minimal tidak mengganggu orang lain. Ini ilmu ini semacam ini baru dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Langsung kamu fikih tok haram melakukan kesunatan. Lek kamu haram mereka itu lebih baik masih yang itu lah. Kalau semuanya ada kebaikan. Banyak. Ini penting. Tidak langsung karuan. Perpakaian saya, wedok berpakaian saya dengkul, bagaimana? Ya bagus daripada telanjang. Jangan diharamkan, kalau diharamkan nanti malah justru nggak berpakaian. Nah, ini penting, hati ilmu ini penting. Nah, karena tidak bisa kita meninggalkan malah kamu menginginkan orang semuanya bisa bagus, tidak ada. Wa kullu ma dzakaru khayalatun wa innamal haq analil fasik ayah tasiba. Jadi bagi fasik tetap boleh ikhtisab. Wa burhanuhu antakula hal yusaratu fil ikhtisab ayakuna muta'attihi maksuman. Tandanya, dalilnya, apakah orang naik mungkar itu harus maksum dari maksiat keseluruhan? Kalau kita katakan dengan kalau pula fa'in sulit talik fawa kharqun lil ijma, jelas bertentangan dengan ijma. Cuma maksudnya di babil irtisal itulah ismat tali sahabat. Kenapa? Karena tidak ada sahabat satupun yang maksum. Enak kan maksum sing ngene. Nah, si maksum gak ada. Bahkan maaf Padran Anduni wal anbiya alaihi wassalatu wassalam qad pilih fa fi ismatihim al khotoya. Masalah anbiya saja masalah kemaksumannya masih diperselisihkan para ulama. Terbukti Nabi Adam divonis maksiat oleh Allah Ta'ala. Nah, ini masalah apa itu namanya mukhtalaf, walaupun menurut kita yang memilih bahwa Nabi itu adalah maksum, sedangkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam mimpa bi hasanatil abdor wa sayatil muqarrabin. Wa in za'amna dzalika la isyratu an syazair hatta yajuza bisil harir ayam na'min azina wa bil khamri fanaqul wa hal syarabil khamri ayaksul kufar. Kalau dia mengatakan bahwa tidak disyaratkan dari sudut dari yang kecil, apakah sehingga bagi labisul khamri orang yang minum, orang yang memakai labisul kharir memakai sutra boleh mencegah daripada orang zina, boleh mencegah orang minum khamr. Jawab, kamu katakan apakah orang yang minum khamr boleh merangi kepada orang kafir, pemabuk merangi orang kafir dan ikhtisab kepadanya dengan mencegah kekufuran? Kalau dikatakan la kharaqul ijma, karena wujud muslimin tidak ada yang bagus, semuanya masih enek sing fasik. Bahkan Rasulullah mengatakan innallaha qad yu'ayyidu hadzal din bi hadzal rajul al fajir. Agama itu kuat dengan anak-anak yang fajir-fajir ini. Kalau gampangan preman-preman itu dijak berjuang dalam agama malah enteng yang semangat itu tentang. Makanya ada di dalam cerita itu ketika sahabat mengetahui seorang yang jihad yang sangat pemberani sampai kalau maju sampai 10 orang kafir mati, sehingga sahabat mengagumi. Setelahnya itu lapor kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan wa min ahlinar, itu orang neraka. Sehingga penasaran, diteliti ternyata setelahnya dia tertumbak akan mati terus bunuh diri, kan ya. Nah, itu berarti
bisa menghabiskan banyak orang kafir, tapi dia itu matinya juga sesat. Ya sudah nggak apa-apa. Ini bukan bapak dia itu atatin biar rajul al fajir, maka tidak disarankan harus kiai. Orang-orang ini yang semacam itu bisa kita manfaatkan. Mulai dikon golek dana sing wakeh supaya muni ku malahan. Kiai-kiai jaroan ora pandang. Makanya yo ada yang nanti di jalur Ansor yang bagi kiai yang sing mimpin preman juga harus. Jamaah saya semacam itu juga banyak. Wes. Kesimpulan nih, di dalam masalah syarat adil tidak harus adil, siapapun boleh. Hanya saja sing paling pokok nanti ada syarat tidak diperbolehkan hisbah, aku tidak wajibnya hitbah itu apa? Hanya nanti sing paling pokok. Wa nahnu naqul man alima annaka la gulani sing penting niki. Nah, nahnu naqul man alima annaka la yufalu hisbah li ilmin nasbi fiskihi falaisa 'alal hisbah bil waqti illa faidata fi waqtihi. Orang yang fasik yang sudah dikenal oleh manusia tentang fasiknya, ini tidak usah kita memberikan apa itu amar ma'ruf dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan wa'dzun, jelas tidak akan diterima. Wa innaka la ta'ti wa innaka idma ta'ti man anta amiru fihidul fiman iya ta'muru atiya la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta azimu. Ini tidak wajib, tapi tidak wajib wajib ya, nanti bisa dengan yang lain, berarti dia juga benci, itu harus bilqabi. Jadi wa amal hisbah falaisa syartan fil intihak wal intimar fala musyabahata bainahuma. Sedangkan urusan amar ma'ruf nahi munkar tidak disyaratkan harus berdirinya berhenti atau melaksanakan perintah, tidak. Hanya orang yang amar ma'ruf nahi munkar sementara dia tidak melaksanakan, ini akan apa itu namanya, tidak cocok dengan akal, akan gak pantas di dalam akal. Mulane fama makna qaulukum laisal fasik al hisbah wa in kuntum innahu haramun fanaqul wa kana hadza wajiban. Kalau Anda katakan wong fasik tidak wajib amar ma'ruf nahi munkar, saya jawab enggak bisa. Itu wajib amar ma'ruf nahi munkar, wong fasik itu wajib, tapi sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan marotibnya. Orang terus marut wajib amar ma'ruf nahi munkar terus menurut dadi mubalik sapa sing ngrungokno. Fa min aina haruma wa bi jami ala zina wa min al gharib ayasiru al wajib haraman bisabab tikal haramin akhar. Wa amma nafratu difatati, ini yang mesti tidak pantas, yang enggak masuk akal, yaitu ada dua sebab. Karena dia meninggalkan yang lebih penting, melakukan yang sebawahnya, seperti tadi tidak ngondoni sholat tapi ngelakoni sholat sunat. Saya tidak mau zakat tapi kalau sedekah bagaimana? Ya bagus, cuman dia meninggalkan hal yang lebih penting, jadi zakat, melakukan hanya hal yang rendah, hanya itu saja. Ini yang enggak begitu masuk akal, atau karakter kita atau kebiasaan kita yang tidak menerima yang semacam itu. Sebagaimana dia meninggalkan yang paling penting tapi melakukan yang tidak penting. Ini pun ninggalno sholat fardu kalau Jumatan tapi gelem tahlilan, gelem bid'ah. Iku sing hanya cara akal itu enggak pasti pantas, betul. Namun tetap wajib, tetap harus sudah dilaksanakan, betul. Ini penting. Wal istiqal bil muhim kamatan faru aman yataharaju antanawul itu amin maksudin wa muadzibun ala riba. Seperti halnya orang yang melarang untuk makan barang gosopan tapi dia panganane riba terus. Kan yo sawaun to ngene lho ne. Kamatan faru aman yatasiluna anil hibah wa yasyadu bisur. Dia orang yang mencegah orang yang ngrasani tapi dia menjadi saksi bohong, padahal saksi bohong lebih berat daripada ghibah. Itu nggak cocok karo akal. Kedua, nggak cocok
anal khisbat tarotan takunu binahi bil wa'di wa tarotan bil qahri wala yanjaku wa duman la yata'id. Jadi tak aku tak amar ma'ruf nahi munkar itu dengan nahi bil wa'di kadang bil qahri. Sudah barang tentu orang yang tidak melakukan apa yang dimauidhahkan tidak akan pernah diterima. La ta'id man tukhayyun adamal qabul fahinda. Jangan mau itu kepada orang yang jelas tidak menerima kalau akan hina. Yes. Fakhoroja anil fadzal fasik wa salah hisbah bil wa'di ala man ya'rifu biskau. Karena itu orang fasik tidak perlu faidah kepada orang yang jelas tahu dengan fasiknya. Dikarenakan apa? Karena di anau la yata'i wa idza lam yakun alai dzalik wa lima anna yufdi la tatwilisan fi urdi bil inkar fa naqulu laisa lahu dzalik aidon. Farji'a al-kalam ila anna akhadan wa iktisab wa al-wa'du qad batala bil fiski wa sawrat al-adalah masrutatan fihi. Dadi sing ngarani adil niku karena wong fasik biasanya kalau di situ mau itu hasanah atau amar ma'ruf nahi munkar malah akan kejawan-jawan, akan dirasani wong tapi lulusan bi irdihi wal ingkar. Kalau di situ akan berakibat semacam itu, tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar, bahkan haram. Ini perbedaannya sedikit sekali. Orang fasik itu kewajiban, tapi kalau nanti akan terjadi sesuatu, kalau di amar ma'ruf munkar akan dirasani orang, akan harga dirinya dilecehkan orang, maka haram di amar ma'ruf nahi munkar. Bukan amar nahi munkar, mau itu. Nah, ya nanti dengan yang lain. Ini diantara nih. Ila engkau aneh. Wa amma mujarradu qawli la tasbih falaisa bi muharramin. Nalike wong fasik niku ngomong ojo zina ora haram. Yang haram itu kalau ada dampak negatif. Fa za wa jummanan yan nafiswa ila falasna nakul innal kafir yaqafu bisababi. Kemudian anal khisbah lau khamsu maratib. Yes, mulai dari anal hisbah, terus kan anal hisbah lakum sumaroti, ada 5 derajat. Pertama tarif, kedua wadun bil kalam alatif, ketiga sabun misui ngelok-ngelok watanif mengasar. Yang dimaksudkan dengan sabun itu adalah bukan kata-kata kotor, bukan. Bahkan wong fasik, wong jahil. Ini saja. Kemudian Muhammad Rabi al-manu bil qahri bitori mubasyarah kakas lima lagi wa irqatul khamri. Yang keempat yaitu dengan cara memaksa orang yang melaksanakan, kita cegah dengan cara mecah alat lelahan, irqatul khamri dan lain sebagainya. Yang kelima takhwif, tahdib, derbi, yaitu sampai memberi ancaman hukuman. Wa hadza qad yahuju ila isti'anatin wa jam'i ahwalin minal janibain wa yajuru dzalika ila qitalin. Tapi perbuatan yang semacam ini akan berakibat sama-sama mengerahkan massa sing akhiri tawur. Makanya di sini khusus bagi pemerintah saja. Kalau nanti membahayakan juga nggak boleh. Seperti gubernur Papua akan diambil oleh pemerintah ke KPK, tapi banyak yang menghadang yang semacam itu ya. Berarti nanti akan sama-sama tawur, ya nanti bahaya. Ini sangat repotan itu demikian. Wasail maratib layak wa justigna ya'an idinul imam. Selainnya yang membutuhkan massa yang mengakibatkan semacam itu tidak butuh izin imam. Tapi yang sampai bisa mengarahkan massa, bisa fisik, ini tetap harus membutuhkan imam. Wa'lam. Wis. Lalu diteruskan wa'lam annahu la yaqifu sukutul wujub anil alal isi al khisi bal tahiku bima yukhafu alaihi makruhan yanalu walidzalik fi ma'nal hazi. Wadhalika fi ma'nal hazi wa kadzalika minal hazi wa kadzalika idza lam yaqaf makruhan malakin lima anak ingkar la yanfa'u. Hanya tadi dikatakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar bagi orang yang mampu. Lah mampu ini loh,
berarti tidak wajib bagi orang yang tidak. Lah tidak mampu ini bagaimana? Tidak mampu di sini disebutkan. Tidak mampu itu tidak harus tidak mampu fisik. Kamu yang mampu, fisiknya kamu punya. Termasuk dianggap tidak mampu kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar, khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Ini dicatat ini pokoknya ini. Berarti kata-kata mampu berarti tidak mampu tidak wajib. Kata tidak mampu itu